Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama teman-teman keadaannya bisa kalian lihat sendiri. Untuk Bitcoin sudah mengalami kenaikan sedikit ya teman-teman, sudah menyentuh di area kepala 16.600 karena terakhir kita buat video di area 16.500-an ya. Dan sekarang sudah berada di area 16.600. Oke teman-teman, semoga saja ya kenaikan daripada Bitcoin ini bisa lebih tinggi lagi dari ini teman-teman. Amin ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas perihal Lunch teman-teman ya. Sebenarnya Lunch ini kalau kita lihat sempat kabar duka, kabar buruk ya kan seperti itu. Tapi di sini ya teman-teman, di satu sisi ada kabar yang mungkin cukup mencengangkan yang dari Binance, dan di satu sisi ada kabar yang cukup menyenangkan dari lain Binance gitu teman-teman. Di mana ini kalau kita lihat teman-teman, kemarin kalau kita lihat memang candle penjualan daripada Lunch ini cukup luar biasa ya, tebel, panjang gitu teman-teman untuk penjualan yang terjadi pada hari kemarin setelah statement dari Binance itu keluar. Oke teman-teman, dan penurunan masih terus berlanjut padahal dia sempat menyentuh di area 18 ya kan, habis itu turun lagi. Dan kemarin jika kalian mendengarkan kata-kata saya ya, kalau kalian mendengarkan ketika nyentuh di area 18, saya bilang silakan take profit dulu yang sudah cuan gitu ya kan. Kalau kalian take profit di area 18 hari ini masuk lagi ya kan, pasti aset Lunch kalian sudah terakumulasi lebih banyak lagi. Oke. Nah, jadi di sini kabar yang cukup menyenangkannya datang dari Terravita teman-teman. Langsung kita bahas saja ya. Nah, jadi Terravita ini teman-teman akan meluncurkan Terra Luna Classic Launch Deck pada kuartal 1 2023. Oke ya. Jadi launch deck ini yang diluncurkan oleh Terravita nanti ya, Terravita ini kan berambisius ya. Dia bertujuan untuk membakar 5 triliun koin Luna Classic. Oke, dia akan membakar 5 triliun koin Luna Classic. Nah, itu target daripada Terravita. Salah satunya dengan penghasilan yang dihasilkan dari DEX-nya nanti dan penjualan juga teman-teman ya, seperti merchandise dan lainnya seperti itu. Tapi intinya adalah si Terravita ini ingin ngeburn sebesar 5 triliun Lunch, dan langkah awalnya dia sudah akan dimulai pada kuartal ke-1 2023. Semoga saja teman-teman, semoga saja ini adalah langkah awal yang lebih baik lagi, dan ini akan membantu pembakaran lebih banyak lagi yang akan menipiskan supply Lunch. Oke. Nah, dan jika nanti permintaan Binance untuk tidak melakukan minting dari hasil pembakaran itu clear gitu teman-teman, saya yakin pembakaran ini akan cepat efektif dan Lunch akan cepat naik. Tapi tetap Dior ya teman-teman, do and research, tetap lakukan ya analisa sesuai kemampuan teman-teman, sesuai keyakinan teman-teman. Kalau kalian yakin ya silakan masuk, kalau nggak yakin nggak usah masuk, seperti itu aja teman-teman ya. Nah, jadi pengumuman baru-baru ini muncul setelah Terravita merilis peta jalannya, termasuk peluncuran DEX. Grup pengembang Terra Luna Classic Lunch Independent Terravita telah mengumumkan tanggal peluncuran pertukaran terdesentralisasi Lunch DEX ya. Menurut kelompok tersebut, masyarakat mengharapkan DEX pada fase awal kuartal pertama tahun depan. Pengumuman tersebut muncul 2 bulan setelah anggota senior grup Terravita Rex Horizon mengonfirmasi niat untuk mengembangkan pertukaran terdesentralisasi. Oke, nah jadi ini ya, perbarui semakin menarik. Jadi Terravita DEX saat ini sesuai target untuk awal Q1 2023, ungkap Terravita dalam tweet baru. Nah, grup lebih lanjut mengungkapkan bahwa mereka saat ini menimpa 100 lebih kontrak pintar untuk memastikan mereka kompatibel dengan rilis 0.16 dan 1.0.0 dari platform kontrak pintar Cosmos ya. Jadi di sini nanti di DEX-nya yang diluncurkan nanti teman-teman itu sudah ditanamkan atau menimpa kurang lebih itu ya 100 kontrak pintar itu yang akan
membuat DEX ini cukup menarik gitu teman-teman ya, baru diluncurkan ya kan, sudah ada 100 lebih kontrak pintar yang tertanam di DEX-nya nanti. Oke ya. Jadi ketika DEX ini nanti ramai digunakan teman-teman, DEX ini mampu menarik orang-orang untuk menggunakan ini, maka akan terjadilah ya fee dari DEX ini nanti yang akan digunakan untuk ngeburn daripada si Luna Classic, karena tujuan daripada Terravita ini sangat-sangat ambisius, yaitu 5 triliun lunch, mengingat supply daripada Luna Classic hanya 6,8 triliun. Bayangkan jika di burn sebesar 5 triliun. Oke, berarti tinggal 1 triliunan, itu belum dari hasil pembakaran yang terjadi oleh Binance, oleh platform lain, oleh apa ya, kasino ya kan, belum yang dari situ, belum dari yang on chain-nya teman-teman ya. Jadi ini nanti ketika target daripada Terravita ini sudah terpenuhi, 5 triliun mampu dia penuhi gitu teman-teman, maka supply daripada launch itu akan di bawah 1 triliun nanti ya, akan di bawah 1 triliun karena sudah terpotong oleh banyak platform lainnya yang ikut ngeburn gitu teman-teman, karena 5 triliun yang ditarget itu ya khusus untuk Terravita sendiri, bukan dicampur aduk. Oke. Nah, jadi ini adalah pembaruan dari Terravita teman-teman ya. Kalian bisa melihat dari sini. Oke, nah jadi kebutuhan akan launch DEX seperti yang diharapkan, pengumuman sejauh ini memicu kehebohan di antara anggota masyarakat selama berbulan-bulan. Pendukung launch telah menuntut pertukaran terdesentralisasi launch pada bulan Oktober. Anggota komunitas menyoroti perlunya DEX sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Reg Horizon teman-teman. Nah ini ya, kalian bisa melihat, bisa membaca sendiri juga ya. Dan sementara itu meskipun mempertahankan kenaikan 6% dalam 7 hari terakhir, rally launch telah kehilangan tenaga karena merosot nilai saat ini, yaitu di area 1467 pada waktu penulisan, turun 10,16% dalam 24 jam terakhir. Oke, nah jadi di sini memang ya teman-teman ya, memang ini penurunan daripada launch saat ini yang terjadi memang dipicu karena perubahan parameter pembakaran yang dilakukan oleh Binance, dan itu pun hasil dari apa ya, kecerobohan daripada orang-orang yang ada di belakang launch, di mana dia meminta minting ya kan, proposal 10983 kalau nggak salah ya. Karena kecerobohan itulah ya, secara tidak langsung kita pun mengetahui bahwasanya Binance ini selalu memantau gitu ya. Jadi buat teman-teman Luna Classic Army ya, intinya terkhususkan buat pemegang launch gitu teman-teman ya. Kalian tetap semangat, atau kalian punya planning sendiri untuk cut loss dulu ya nggak masalah teman-teman. Yang penting ketika kalian cut loss, kalian punya target sendiri untuk melakukan penyerokan di bawah. Tapi kalau kalian cut loss tanpa melakukan penyerokan lagi di bawah ya, kalian siap kehilangan uang yang sudah kalian belikan. Karena apa, ketika kalian cut loss berarti kalian memotong kerugian kan, seperti itu, biar nggak lebih dalam lagi. Intinya kalian sudah siap lah kehilangan kerugian tersebut kan, seperti itu kalau kalian nggak mau nyerok lagi di bawah. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman, semoga sedikit membantu dan salam cuan.